Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala. Terkait hadis yang lalu juga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka hendaklah melihat seorang itu bagi orang yang baik dan salih sebagai kawannya. Tertulis lawannya, itu salah tuh, coret jamaah, ganti menjadi kawannya. Maka hendaklah melihat seorang itu bagi orang yang baik dan salih kawannya, bukan lawannya, ya, bersahabat di dalam dunia ini. Jadi ini jamaah mesti memilih, tetapi dasar pilihan yang dibenarkan agama bukan dasar pilihan sekemauan kita. Sebab kita bisa baik terpengaruh kawan, kita juga bisa buruk terpengaruh kawan. Seperti melihat engkau bagi nafsu engkau makanan yang baik, lagi tiada jadi mudarat kepada badan. Sedangkan badan pun kita pilih makanan yang baik, yang tidak membuat sakit badan jamaah. Apalagi untuk selamat kita dunia sampai akhirat. Masa kita tak memilih? Ya. Begitu pula seperti melihat dan suka kepada perempuan yang baik, rupanya coret. Jadi begitu juga kita laki-laki ingin memilih istri, pilihlah perempuan yang baik. Si perempuan pun bila menerima lamaran, pilihlah yang baik. Karena berkawin engkau dengan dia. Maka seperti yang demikian itu, tadi itu perumpamaan itu jamaah. Sebab Rasul pernah mengatakan seperti hadis di atas bahwa seorang dikumpulkan, dibangkitkan, disatukan nanti di akhirat atas agama kekasihnya, maka memilihlah kita. Ibarat kata, engkau pilih makanan baik untuk badanmu, kau pilih kawan yang baik, kau pilih istri atau perempuan yang baik, berkawin engkau dengan dia, maka seperti yang demikian itu tiada bersahabat engkau melainkan seorang yang ini dia. Siapa orang yang kita kawani? Seorang yang mengetahui jalan akhirat dan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Agama menjelaskan, ulama menerangkan kepada kita. Jadi enggak ada lagi ceritanya enggak tahu. Berkawanlah dengan orang yang dia tahu jalan akhirat sehingga kita tidak sesat jalan. Tahu dia jalan kepada Allah sehingga dibimbingnya kita jamaah. Ya. Faslun. Fasal. Pada menyatakan sesuatu yang bersama dengan hamba Allah. Tiada bercerai ia dengan dia daripada kebajikan dan lainnya. Jadi berikut ini bercerita masih sebenarnya tentang perkawanan juga. Syah dan ketahuilah olehmu bahwasanya bagi engkau itu ada 3 kekasih. Ada 3 kekasih. Kita ini punya 3 kekasih menurut Rasulullah. Ini berdasarkan hadis ini jamaah. Yang pertama harta. Yang pertama itu harta. Itu kekasih kita. Karena dengan harta kita bisa berbuat baik. Dengan harta kita bisa berbuat baik jamaah. Tetapi hilang ia kepada ketika engkau mati. Jadi selama kita hidup harta kita bermanfaat. Sudah kita mati harta hilang. Itulah menjadi rebutan ahli waris. Oh saya tak mau saya kasih ahli waris saya. Tak bisa, tetap itu aturan agama.
Meninggal kita habis untuk ahli waris jamaah. Itulah yang kita bangga-banggakan ketika hidup. Nah, maka dalam agama membanggakan harta salah. Yang ada menggunakan harta. Harta tak pernah salah. Kita jamaah yang keliru. Jadi gunakanlah dia untuk keselamatan kita. Begitu meninggal, hilang ia pada ketika engkau mati. Yang kedua, ahli engkau, keluarga engkau. Meninggalkan mereka itu akan dikau di dalam kubur. Tiada bersama-sama serta engkau. Bagaimanapun keluarga kita mau bersama kita, nggak akan bisa itu. Dan agama tidak merestui. Dulunya ada sebahagian penganut satu agama, bila suaminya mati, istrinya pun ikut mati juga. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Penganut agama itu pun sudah melarang itu ya mati. Apalagi Islam. Jadi nggak ada. Itulah yang waktu kita di dunia, kita bela-bela keluarga kita, padahal secara agama dia salah. Mati awak, tinggalkan. Selesai itu jemaah. Suami mati tak akan istri ikut. Istri mati tak akan suami ikut. Tak akan jemaah. Mau kali pun Rasulullah ikut dengan Ibrahim yang meninggal dalam usia lebih kurang 1,5 tahun itu, tetap tak bisa juga. Ada masing-masing. 3 anak Rasulullah laki-laki, 3-3 mati kecil. Jemaah. Termasuk Ibrahim. Jadi nggak bisa, dia akan tinggalkan kita. Jadi kalau kita bela keluarga, karena keluarga benar. Ini kadang-kadang ada keluarganya salah pun dibela-belanya juga. Padahal mati awak, belum tentu dia ingat tuh. Nomor satu kalau kita mati, warisan itu nomor satu. Itu sebahagian lah. Sebahagian lain mudah-mudahan tidak begitu. Jamaah. Habis awak, habislah. Ya, yang ketiga, dan yang ketiga, amal, perbuatan. Kalau disebut amal, ini makna dia perbuatan. Segala perbuatan, jamaah. Segala perbuatan. Engkau tiadalah mencerai, berpisah ia akan dikau selama-lamanya pada ketika mati engkau. Dia tak bercakap dan tak bisa dibanggakan. Harta tadi bisa dibanggakan. Dulu bisalah kalian sepele sama aku. Sekarang tengok. Rumah aku tingkat 2, tanah aku di mana-mana, mobil aku mewah, bisa dibanggakan. Tapi dia berpisah. Keluarga pun bisa dibanggakan. Inilah keluargaku, suamiku kerja di sini, istriku jadi ini, anak-anak kami hebat sana sini. Selesai, waktu meninggal selesai. Dia bisa dibanggakan nampak, tapi akhirnya dua-dua berpisah. Nah, harta keluarga dibanggakan berpisah. Tapi perbuatan baik kita tak bisa dibangga-banggakan, justru dia tidak berpisah dengan kita. Maka pulang pada saya, pulang pada kita. Apa yang mau dibanggakan? Biar tahu kok, aku 5 waktu sholat sehari semalam, subuh sampai isya. Dia pun begitu juga. Dia pun begitu juga. Apa yang mau dibanggakan? Jamaah. Aku dah haji, aku haji bukan untuk dibangga-banggakan. Tidak ada ibadah di dalam Islam yang lebih tinggi di atas sholat. Nggak ada itu jemaah. Tidak ada. Saya dah 1000 kali tunaikan ibadah haji. Setiap bulan 16 kali, setiap bulan 16 kali. Misal kata. Tetap saja statusnya di bawah sholat. Nggak ada jemaah. Satu-satunya ibadah yang dijemput Rasulullah ke langit adalah sholat. Apa yang mau dibanggakan? Dia tidak nampak, tidak dibanggakan, tapi justru dialah yang bersama kita nanti waktu mati. Tepuk dada tanya iman. Maka hendaklah bersahabat engkau akan suatu yang tiada mencerai ia akan dikau di dalam kuburan engkau. Bersahabatlah dengan sesuatu yang tidak berpisah dengan kita. Lucunya kita lebih bersahabat dengan harta, dengan keluarga daripada dengan perbuatan yang akan menjadi pelita kita di akhirat. Aneh aja. Ya maaf. Aneh. Ya, sudah dibocorkan, agama membocorkan. Bersahabatlah engkau dengan dia yang bersama engkau tidak bercerai dari engkau dalam kubur engkau. Dan menjinakkan ia akan dikau. Arti menjinak itu berkawan dia dengan dikau di dalam kubur. Maka orang yang punya akal itu, awas, orang yang punya akal itu, seorang yang berakal kepada suruh Allah dan tegah Allah. Selesai. Apa ukurannya saya berakal? Akal bukan otak. Akal bukan otak. Akal itu dah jadi bahasa Indonesia ikal. Rambut ikal.
terikat. Orang berakal maknanya orang yang terikat. Karena itulah anak-anak yang belum baligh itu tidak terikat oleh hukum akal, oleh hukum agama. Tak ada solat dia, tak ada puasa, zakat, seterusnya. Karena dia belum berakal. Dia bebas. Begitu juga orang tua yang saking tuanya sampailah dia pikun. Dia tidak lagi dipandang berakal. Maka lepaslah dia hukum-hukum agama jemaah. Jam 10 pagi salat zuhur dia. Pas waktu salat zuhur, salat subuh dia. Sehingga imam salat zuhur 4 rakaat dia heran, kenapa tak ada kunut? Orang dah pikun. Dia tak terikat lagi. Itu maka orang berakal ini tidak bisa bebas. Dia terikat. Sebab arti kata akal, ikat. Nanti yang punya Android cek terjemahan Arab Indonesia. Apa arti kata akal? Jemaah. Makin orang itu berakal, hidupnya makin terikat. Masalahnya terikat oleh apa? Lah karena kita Islam terikat oleh perintah dan larangan Allah Ta'ala. Makin tinggi akal seseorang, makin terikat dia dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Jadi nggak ada kebebasan itu jamaah. Sebab orang yang bebas itu orang yang tidak terikat. Dia tidak punya akal. Contohnya hewan. Ada otak tapi tak ada akal. Maka bebas-bebas saja hewan. Tak ada masalah. Jamaah. Ini jangan keliru. Ya, nah orang yang berakal itu orang yang terikat dengan Allah Ta'ala itu adalah orang yang dia berakal terikat kepada suruh dan larangan Allah Ta'ala. Alatnya otak, tapi yang menggunakan akal. Jadi kita dalam Islam sebenarnya berpikir itu pakai akal, bukan pakai otak. Otak alatnya, jamaah. Yang memakainya itu adalah akal itu, jamaah. Dan akal pasti baik. Akal pasti baik. Maka kalau kita baca sejarah Islam, pencapaian sains dan teknologi lebih kurang 6-7 abad dalam sejarah Islam itu cukup baik, jamaah. Dibaca sejarahnya ya. Bermula misalnya engkau seperti binatang ju'al. Ju'al ulat. Hidup ia di dalam tahi dan suatu yang kotor. Mungkin ada orang seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, cepat-cepat perbaiki. Dia seperti ju'al, seperti ulat jamaah. Hidupnya di tempat yang kotor-kotor. Apabila didatangkan kepadanya air mawar, mati ia daripada baunya. Ada orang model gini. Dikasih yang busuk-busuk hidup dia. Kasih yang baik-baik, pening pala dia. Jamaah, ya. Nggak usah cerita-cerita akhirat lah sini gitu. Kalau cerita akhirat masjid aja kawan, bukan sini. Ada yang model gitu, diajak baik dia resah dan gelisah. Tapi kalau diajak buruk, dia baru mantap, kata dia jamaah ya. Adalah setengah daripada manusia seorang seperti ju'al pikirannya. Ada orang macam gitu, macam ju'al pikirannya, kotor aja. Ngaji gini pun kotor otaknya. Sedang ngaji gini yang di center-centernya selop siapa yang bagus ini? Pulang awak itulah awak. Ada yang gitu. Jamaah. Sedang ngaji. Kotor. Orang kita sebut piktor. Gak ada bagus-bagusnya. Asyik buruk sangka aja sama orang. Asyik buruk sangka, salah aja orang. Asyik merasa diri lebih baik dari orang. Ini ju'al. Jamaah. Karena dia tak dapat terhadap yang wangi-wangi. Tak bisa dia terhadap yang wangi-wangi. Yang kotor-kotor hidup dia. Salah orang ngerti, aib orang, kekurangan orang. Tahu dia. Tapi kekurangan aku nggak tahu apa kekurangan aku ya. Sampai begitu. Sakinkan sempurnanya dia sudah. Ya, ini ju'al. Yang sebut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Dan ada setengah orang yang akalnya seperti binatang belalang. Macam mana belalang itu? Senantiasa melontarkan akan dirinya kepada api. Orang kita sebut laron mungkin. Ya, itu binatang-binatang yang mendatangi api. Jamaah. Hingga terbakar ia daripadanya. Macam mana rupanya orang yang seperti belalang itu? Seperti demikian itulah engkau melontarkan nafsu engkau ke dalam api maksiat dengan sengaja. Jadi orang yang ceburkan, cemplungkan nafsu dia ke dalam maksiat,
persislah dia seperti belalang. Itu maka kita manusia nih, zahirnya manusia, tapi wataknya hewan. Luarnya, casingnya manusia, tapi piranti di dalamnya ada yang jual, ada yang belalang, ada yang monyet. Monyet apa monyet nih? Rakus. Ada yang ular, elok di depan, mematuk di belakang. Ada yang kambing. Apa kambing? Paling mudah nyontohkan kambing apa? Makan berdiri. Sembayang. Mana ada kambing makan sambil duduk dia? Dia mah. Itu yang bagus kusebutkan nih. Karena kalau nanti kita ngaji kepada ulama, disebutkan yang dahsyat lagi nih jemaah. Aku tak sebutkan yang dahsyat dari kambing nih, tidaklah. Sebutkan yang masih elok-elok. Jadi kita bisa nengok, aku ni sebenarnya monyet kah, harimau kah, belalang kah, belatung kah, atau apa aku ni sebetulnya. Casing manusia. Maka ketika saya dengan sengaja menjatuhkan nafsu saya kepada maksiat, sungguh saya seperti belalang. Seperti laron yang mendatangi sumber api, terbakarlah dia, hancurlah dia. Maka jikalau melihat engkau akan hal engkau berhadap kepada Tuhan engkau pada hari kiamat daripada azab, dan banyak siksa atas orang yang berbuat maksiat, niscaya bersangat-sangatlah engkau tiada suka kepada dunia ini. Melihat engkau hari kiamat, kapan pula kita lihat orang kita di sini? Maksudnya pelajari Al-Quran, hadis cerita tentang itu. Betapa malu siksanya orang berhadap dengan Allah pada saat yang sama Allah beri nikmat cukup banyak sama dia, tapi dia berjumpa dengan Allah dalam membawa segala maksiat. Kalau kau tahu seperti itu, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, niscaya bersangat-sangat engkau tiada suka kepada dunia ini. Saya sudah bagi tahu kan, dunia ini bukan untuk disuka, tapi dunia ini untuk dimakmurkan, diramaikan dengan perbuatan-perbuatan baik kita untuk menolong kita nanti di akhirat. Jangan dibuang. Dunia ini jangan dibuang. Karena di akhirat gak ada kesempatan berbuat baik. Jangan keliru. Kita berbuat baik melulu di dunia ini. Ini nggak penting, ini nggak penting. Penting, semua penting. Maka Allah siapkan untuk kita, jamaah. Istimewa yang muda-muda ini jangan salah. Harta itu penting kali. Amat sangat penting. Gunakan dia untuk kepentingan akhirat, jamaah. Ya. Maka tiada makan engkau. Tambahkan melainkan. Maka tiada makan engkau hanya, antara engkau dan hanya, tambahkan melainkan. Maka tiada makan engkau, melainkan hanya karena kuat berbuat ibadat kepada Tuhan engkau. Jadi, makan untuk ibadat. Tak ada lain. Tak ada lain jemaah. Fokuskan. Jadi, makan untuk ibadat. Kalau tak makan, badan saya lemah. Macam mana saya solat, puasa, zakat, haji, seterusnya? Mau kata, kalau mau wirid macam mana? Kalau mau dengar ceramah di sana macam mana? Jadi makan itu untuk menguatkan ibadat. Ini prinsip dalam Islam. Tiada makan karena hidup dan bersedap di dalam dunia. Jadi makan ini sebenarnya bukan untuk hidup. Walaupun secara syariatnya tanpa makan tak bisa hidup. Tetapi fokus makan itu adalah ibadat. Dan bukan untuk bersedap-sedap. Jamaah. Kalau gitu tak boleh makan ABCD. Saya sudah ceritakan dari awal-awal. Jamaah. Boleh kita makan ini, makan ini, makan ini. Dengan niat begini, begini, begini. Saya sudah terangkan. Jadi tidak kita ulang-ulang lagi. Ya. Maka jika engkau perbuat makan karena boleh kuat berbuat ibadat dan amal yang soleh, amal perbuatan soleh yang mencerahkan, maka adalah engkau sebaik-baik pikiran dan akal. Ukuran kedua, kita orang yang berakal. Makan untuk berbuat ibadat. Tadi yang pertama, suruh dan larangan Allah. Jika makan engkau karena hidup dan bersedap-sedap di dalam dunia,
maka adalah misal seumpama engkau atas tempat makanan binatang, itu banyak. Jadi kita tempat tampungan makanan ya macam binatang saja. Binatang makan juga untuk hidup dia jemaah. Macam binatang saja, samalah kita. Dan adalah misal engkau seperti binatang itu banyak. Macam binatang itu banyak aja jemaah. Umpama macam kita. Sama saja kalau makan untuk hidup. Malah satu-satu ketika lebih mulia binatang dari manusia. Lihat. Idul Kurban, Idul Adha. Hewan kambing tadi kita sembelih untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi mulia dia. Kerana dia menjadi sarana ibadah kepada Allah. Lantas kalau kita tidak ibadah hanya untuk makan saja, apa tidak lebih rendah kita dari hewan? Mungkin. Mungkinkah kita lebih rendah dari hewan? Mungkin. Ayat Quran yang hari-hari kita baca. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka kepada yang serendah-rendahnya rendah. Asfala safilin itu bukan rendah, lebih rendah lagi. Manusia ini bisa lebih rendah dari hewan. Hewan tidak ibadah wajar kerana dia tidak ada akal. Manusia ada akal tapi tidak ibadah kepada Allah Ta'ala. Hati-hati jemaah ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya kuda yang sangat cepat jalannya, yang tiada banyak dagingnya. Ini kuda perang lah jemaah. Lainlah kalau sapi. Sapi tentu lebih banyak dagingnya. Itu yang kita mau. Kuda yang gesit itu, yang tak banyak dagingnya. Seperti demikian itulah maunya engkau. Ya. Seperti demikian itulah engkau kata, seumpama makan aku sedikit supaya banyak berbuat taat dan ibadah. Jadi makan untuk ibadat. Maka di dalam agama yang baik itu adalah makan cukup. Bukan makan sampai berkeringat. Mungkin ada di antara kita makan tu sampai berkeringat. Oh sedap kali. Sampai bersandar, berkipas. Ya. Itu Islam tak ajarkan. Sebab Islam ajarkan bukan badan gemuk, tapi badan gesit. Kecuali kalau DNA-nya memang gemuk dari atas. Itu tak bisa lah jemaah. Ini kadang-kadang heran kita ya. Mengapa begini terjadi? Boleh jadi belum tahu. Agama mengajarkan kepada kita, makan itu biar sedikit, asal sehat, asal kuat, supaya banyak berbuat taat dan ibadat. Hidup singkat. Tahu-tahu dah bulan Safar nih, kalau cara Arab. Tahu-tahu ini dah bulan Juli. Ya, adat belakangan kita, saya tak sebut mana-mana tempat, Medan lah. Yang lebih sibuk kalau tahun ajaran baru itu istri-istri kita inilah. Adatnya jamaah. Tahu-tahu nanti istri-istri kita ini, udah sampai kelas 2 pula anak kita. Udah kelas 3 pula. Padahal masih terbayang capeknya dulu tahun ajaran baru. Tahu-tahu anak pula udah tamat dia. Sama ada SD kah, SMP kah, SMA kah, atau kuliah kah. Tahu-tahu sudah dilamar orang. Padahal masih terbayang pula awak ngantar dia naik kereta listrik. Kereta listrik ya? Apa sepeda listrik? Naik sepeda listrik. Tengah jalan jemaah. Bocor pula. Listriknya habis pula, paksa awak dayung, sikit lagi sampai padahal. Terbayang masih macam semalam kejadian. Padahal anak udah nak dilamar orang. Hidup ni singkat. Dulu bukan main gesitnya datang ke Al-Hidayah ni. Sekarang awak ajak jalan cepat, tinggalan dia dah lemas, ngos-ngos nafas sudah jemaah. Begitu memang itu waman nu'ammirhu. Sambung. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kami panjangkan umurnya, kami kurangkan kejadiannya. Dulu waktu muda, suara tu menggelegar. Sudah tua, badan pula yang menggeletar. Ya normal itu. Begitu je, Mak. Pergiliran itu yang sedemikian. Hati-hati. Saya pun sama ya, jamaah. Maka apabila hadir makanan di hadapan engkau, maka makanlah engkau bersangat banyak, seperti engkau hendak bercerai dengan kekasih engkau. Kan ngeri.
Makan tu, oh hebat kali, macam takut berpisah dari kekasih. Oh hebat kalau perkara makan. Akibatnya dikhawatirkan tiadalah suka engkau kepada berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Khawatirnya begitu jamaah ya. Tetapi seorang yang tiada menghendaki Allah Ta'ala akan selamatnya, sangat susah padanya beberapa banyak pengajaran dan nasihat. Ini yang kita khawatir. Berapa banyak nasihat dikasih pun tak didengar juga. Masih lumayan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih bagus. Karena masih ada nyangkut sikit. Ini masuk telinga kanan, membal dia. Apa yang singgah lagi? Takut-takut kita seperti sedikit kalimat yang disebut Syekh Ibnu Athiillah As-Sakandari ini. Ini yang takut kita jamaah. Seorang yang tiada menghendaki Allah Ta'ala akan selamatnya, sangat susah padanya beberapa banyak pengajaran dan nasihat. Tiada memberi faedah atasnya, didengar-dengarnya juga, dipraktekkan tidak. Telah berfirman Allah Ta'ala, surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat 41. Surat 5 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu fitnatahu fala tamlika lahu minallahi syai'a. Wal ma'na Allahu a'lam. Barang siapa saja yang menghendaki Allah Ta'ala akan fitnahnya, kesesatannya. Fitnah di sini makna sesat. Karena fitnah dalam bahasa Arab beda artinya dalam fitnah bahasa Indonesia. Saya jelaskan dulu, saya habiskannya, saya terangkan jemaah. Siapa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala fitnahnya, kesesatannya, maka tiada memiliki engkau wahai Muhammad baginya daripada Allah Ta'ala sesuatu. Artinya sikit pun kau tak bisa bela dia. Kalau Allah Ta'ala mau sesatkan dia. Tapi kerana urusan kita menyampaikan nasihat, sampaikan saja, sampaikan. Berapa kali kita kasih nasihat sama seseorang, Pak? Enggak ada kalinya. Sebab di masyarakat ada yang berpaham 3 kali. Asal 3 kali dikasih nasihat enggak dengar lagi, udahlah itu. Dia macam makan obat 3 kali sehari. Macam baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali aja. Tak ada. Dalam Islam enggak ada gitu. Kasih terus nasihat sampai kapan? Dia mati atau kita yang mati. Bosan iya. Cuma karena datang bosan ya kasihlah cara, kasihlah waktu, kasihlah durasi. Kebas bibir awak Pak nasihatinya. Dengarnya dia, tapi bebal, enggak mau berubah-ubah dia. Memang saya setuju. Cooling down lah kita dulu, nanti jemu, nanti suntuk. Cooling down dulu jamaah, santai dulu. Berapa lama kitalah yang tahu. Tapi tetap kasih nasihat. Ini maksud ayat ini, tidak ada yang punya kuasa siapapun termasuk Rasulullah kalau Allah ingin buat orang itu sesat. Urusan kita tak itu, urusan kita beri nasihat. Fitnah dalam bahasa Arab beda dalam bahasa Indonesia. Ayat yang selalu kita pakai itu salah. Kau fitnah aku ya, besar dosa kau tu. Itu lebih besar dari pembunuhan. Ayatnya betul. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Padahal kata-kata fitnah itu bukan itu yang dimaksud dalam fitnah seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia fitnah itu ketika kita tiada berbuat sesuatu, dibilangnya ada. Ceritakan sama orang, itu fitnah. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab bukan. Ayat itu bukan itu maksudnya. Tapi itu tadi, kita pakai aja. Entah siapa yang mulainya awak pun tak tahu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli itu maksudnya adalah syirik. Lebih berat dosanya dari pembunuhan. Itu ayat. Jadi enggak ada hubungan dengan fitnah hari-hari. Nanti baca Al-Quran, baca tafsir jamaah. Tapi ayat itu dicomot begitu saja. Dipakai pula. Fitnahnya lebih berat dosa kau dari pembunuhan lagi. Ini ayatnya. Enggak ada. Ulama enggak ada terangkan gitu. Jamaah ya. Ini kita suka pakai-pakai saja begitu. Suka aja begitu ya. Jadi jamaah urusan kita kasih nasihat. Nah kita pula yang dikasih nasihat. Jangan sempat masuk dalam maidah ini. Jangan sempat masuk dalam sini kita jamaah. Kasih nasihat enggak didengar. Kasih nasihat enggak berubah. Masya Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ya. Baik. Dan setengah larilah engkau daripada hina.
dan setengah menjatuhlah engkau padanya. Ada orang yang lari daripada kehinaan di hadapan Allah. Ada orang pula memang sengaja menjatuhkan dirinya dalam kehinaan di depan Allah Ta'ala. Hendaklah engkau menghinakan nafsu engkau. Hinakan nafsu kita itu. Lontarkanlah oleh engkau akan dia pada tempat yang hina padanya dan tempat yang tiada suka ia padanya. Nafsu itu jamaah tak mau dia itu beribadah. Itu nafsu. Dalam satu hadis Rasulullah cerita ketika Allah menciptakan akal, Allah tanya kepada akal, "Man anta wa man ana?" "Anta Rabbi wa ana 'abduk." Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Di dalam hadis itu diceritakan Allah menciptakan nafsu. Nafsu tanya, "Man anti wa man ana?" Siapa kau, siapa aku? Nafsu jawab, anta, anta, ana, ana. Engkau, engkau, aku, engkau. Engkau, engkau, aku. Ini nafsu jamaah. Maka nafsu ini dia agak payah untuk beribadah. Ternyata kita alhamdulillah sudah senang beribadah. Syukur, berarti nafsu kita sudah jinak. Tak mudah salat subuh jamaah, tak mudah. Kita sudah alhamdulillah, malah kalau kelewatan pun terasa kok macam belum azan. Kok udah lewat, dah siang, terasa sama kita jamaah. Tak mudah itu tunaikan puasa yang 12 jam itu. Kita mudah. Apalagi sekarang tunaikan ibadah haji puluhan juta itu tak mudah. Mengeluarkan duit puluhan juta itu payah itu jamaah. Tapi kita mudah. Alhamdulillah. Satu-satu tempat nafsu kita sudah jinak. Nah, nafsu kita yang sudah jinak ini jangan diliarkan lagi. Buat pagar. Mana pagarnya? Itulah kita kaji di dalam Nashwail Ibad. 5 pagar nafsu itu. Di antaranya berkawan dengan orang soleh. Saya ingat lagi. Itu ya, itu di antaranya. Ya, jamaah. Itu di antara pagar nafsu. Alhamdulillah kita udah jinak nafsu kita. Letakkan dia di tempat yang dia tidak suka. Solat dia tak suka, kita buatkan. Sedekah dia tak suka, kita buatkan. Kalau sudah baik dia, alhamdulillah, buat pagarnya jamaah. Berkata setengah ulama, jadikanlah olehmu diri kamu serta Tuhanmu seperti anak dengan ibunya. Ini mengajarkan kita optimis. Dalam hubungan kita dengan Allah, macam mana kita dengan ibu kita? Macam mana rupanya? Tiap-tiap ditolak ibunya akan dia, kembali ia kepadanya. Anak-anak kan gitu. Hambus-hambus kok, pergi kok, tetap datang juga dia sama mamanya. Maunya begitu kita kepada Allah. Apa maksudnya ini jamaah? Karena tiada mengetahui anak-anak itu yang lain daripada ibunya dan lagi sangat kasih ibunya kepadanya. Tak tahu kita kemana tempat mengadu selain kepada Allah Ta'ala. Dan Allah kasih sama kita. Aku kalau mau solat ni kok rasa malas saja, ya Allah. Paksakan, datangi Allah Ta'ala. Jinakkan diriku untuk solat, jinakkan diriku untuk sedekah, jinakkan diriku untuk ABC dan seterusnya jamaah. Datang kepada Allah. Kita akhirnya sendiri-sendiri nih. Ini nampaknya kita berkawan nih jamaah. Yalah memang sepanjang hidup agama ajarkan kita berkawan, itu sudah benar, tak ada masalah. Maksud saya akhirnya kita pulang nih. Sendiri-sendiri jamaah. Walaupun yang antar kita ke kuburan nanti ramai, akhirnya kita sendiri. Seperti yang di awal pasal tadi jamaah. 3 kekasih kita, perbuatan baik kita lah yang tidak bercerai dari kita. Ya. Ketahuilah olehmu hai hamba Allah, sayangnya memilih engkau bagi nafsu engkau sesuatu yang baik dan lezat, dan memilih engkau bagi binatang engkau akan makanan yang baik, dan engkau perbuat serta Tuhan engkau perbuatan maksiat dan suatu yang tiada baik. Ini kan masalah jemaah. Untuk nafsu kita, kita pilih pakaian yang baik. Kita pilih makanan yang baik-baik. Semua yang baik-baik. Tidak salah selama itu halal dan dibenarkan agama. Masalahnya bukan itu. Kepada Tuhanmu engkau berbuat maksiat dan sesuatu yang tiada baik. Itu yang jadi masalah. Itu yang kadang-kadang selalu saya sebutkan. Kita kalau pergi undangan itu rapi kurang rapi. Tapi mengapa pergi solat tidak begitu perhatian kita?
Bukan pula maknanya mau solat berpakaian seperti pakaian mau undangan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah perhatian kita itu jamaah. Mengapa tidak seperti itu? Sedangkan yang memberi nikmat kita untuk undangan dan solat adalah zat yang sama. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kau pilih 20 buah-buahan dan makanan hingga engkau dapat suatu yang boleh engkau makan daripadanya. Engkau tinggalkan yang lainnya karena dihliz tempat najis. Tengok. Misal kata kau pilih buah-buahan, ada 20 macam buah-buahan. Kau pilih yang baik-baik, yang tak baik kau tinggalkan. Padahal yang baik-baik kau makan itu kan untuk dihliz juganya itu. Itu kurang titik roh. Rohnya tambah titik, dihliz. Dihliz artinya tempat najis. Apa maksud tempat najis? Perut. Perut itu kan akhirnya tempat apa? Tempat kotoran kan jamaah. Kalau kita baca kitab Syarus Salikin, itu disebut tong tahi. Apa tong tahi? Tong tahi. Gitu pula dalam kitab Arab Melayu. Ya memang kalau rasa bahasa kita sekarang kuranglah cocok. Jadi kau pilih buah yang baik-baik, yang tak baik kau tinggalkan, kau makan yang baik-baik tadi padahal akhirnya menjadi memenuhi tempat kotoran. Dan engkau duduk engkau makan bersilah. Jadilah panjang duduk engkau pada makanan itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Tentulah kita kalau memilih buah yang baik-baik. Ini dah mulai musim duku ku tengok jamaah. Pilihlah yang baik-baik. Kita makan. Semangka pilih yang baik-baik. Nangka kita pilih cempedak, rambutan, manggis, durian apa lagi jamaah. Kita pilih yang baik-baik. Tak ada yang salah di situ. Memang udah benar. Kita pilih je yang baik-baik kita makan. Yang tak baik kita tinggalkan. Padahal akhirnya dihliz untuk tempat najis. Masalahnya adalah, dan apabila memperbuat sembahyang engkau tiada sempurna ruku, tiada sempurna sujud, adalah jika sujud engkau seperti ayam mematuk. Kata kita dulu sembahyang patuk ayam. Imam baru sampai walam yakullahu kuf. Baru sampai situ imam. Udah si makmum mau ruku-ruku. Ada begitu? Imam walam yakullahu kufuwan. Dia udah macam mau ruku. Cara dulu lagi, entah sudah berubah entah belum. Solat tarawih itu papum. Ini baru paten imam kami. Setengah jam, 20 rakaat selesai, kata dia. Tak mengerti. Ini mau ngapain? Sedangkan kau makan, mau duduk bertenang. Cara kita, yang ahli-ahli hisab nih, kalau buang air besar sambil ahli hisab buang air besar, kan berapa lama dia itu jemaah? Tapi sembahyang Assalamualaikum. Allah. Baca kitab nih, menyindirkah saya? Tidak. Sama sekali tidak. Jamaah. Itu belum zikir-zikir lagi. Aku tak tahu sekarang wirid-wirid tuh. Tahlil itu masih cepat-cepat juga lagi. Aku tak tahu. Apa hello. Macam mana itu? Mau ngapain? Enggak mau ngapain. Zikir habis solat. Dalam bahasa seluruh rakib atid, cemana nyatatnya? Apa baca orang ni? Jangan jemaah. Tapi bila mau makan, kau pilih yang bagus-bagus. Sampai kau bilang, buka dulu bang, mana tahu entah berulat apa tidak. Buka kan. Kalau ada ulat, ganti. Sampai begitu. Tapi mengapa untuk sembahyang tak tahan macam duduk di atas kompor bara api? Coba. Cuma memang imam tak diizinkan seluk sendiri. Itu tak diizinkan. Habis Al-Fatihah imam baca saninya Al-Baqarah. Kan mentiku nih.
Rakaat kedua An-Nisa dibacanya sambil belagu-lagu. Ngapa? Kau bukan MTQ kau. Saya terang, saya bilang jemaah. Mana tahu ada anak saudara kita yang begitu. Aku tak nak menyindir. Nabi ajarkan. Kalau kau jadi imam, ringan-ringankan. Ini kadang aku tengok solat maghrib. Rakaat pertama, wadduha. Ngapain? Rakaat kedua, wal adiyati dhabha. Ngapain? Sambil macam mau nangis-nangis pula. Ngapain kau sendiri kau sembahyang nangis-nangis kau situ? Kecuali kalau memang satu komunitas. Oke, nggak ada masalah. Seperti di satu pesantren di Jawa Tengah itu jamaah, sholat tarawihnya bermula habis maghrib, selesainya dekat subuh. Karena satu malam itu khatam 30 juz. Itu satu komunitas. Oke, tak ada masalah. Macam kita sini kan tidak. Maksud saya, mengapa pada yang adat kita begitu perhatian, pada ibadat kita kok seperti ayam yang mematuk. Ruku tak sempurna. Belum lagi nanti bajunya macam saya. Lengan tangan panjang, lengan tangan kanan belipat. Tangan kiri tidak. Wah, apa begini sembahyang? Jangan dulu jamaah. Allah nengok hati, tak nengok zohir. Betul. Kalau gitu ngapain Nabi menyuruh kita cantik-cantik? Rapi-rapi. Nabi yang suruh. Nabi Muhammad itu Nabi Allah yang necis. Baca sirah Rasulullah. Necis Rasulullah berpakaian. Necis bukan mahal. Bukan rapi dia jemaah. Ini mau diingatkan hati-hati. Ya, jangan salah. Baik. Dan beberapa pula was-was dan pikirannya di dalam sembahyang. Engkau tiada ingat akan suatu yang engkau baca akan dia. Kemana-mana pikiran. Misalnya seorang yang memperbuat yang demikian itu seperti seorang yang mendirikan dirinya pada hadapan meriam dan tombak. Hendak membunuh akan dia. Maka apa tiadakah orang itu sangat tiada punya akal dan bodoh? Kalau dia mau misal katalah kalau dia tak serius, itu ibarat orang yang mau ditombak, tentu seriuslah dia menyelamatkan diri dia, jemaah. Mau ditembak oleh musuh, seriuslah dia melindungi diri dia. Ini tidak, semau-maunya saja, sekehendaknya saja, ya. Akan datang orang yang dengar nasihat, dia dengar nasihat, bermanfaat untuk dia. Tapi tidak dia praktikkan nasihat tadi. Ini macam mana perumpamaannya? Orang yang dengar nasihat yang baik-baik tapi tidak melaksanakan nasihat tadi, ini perumpamaannya macam siapa? Atau macam orang yang apa? Itulah insya Allah dalam malam Rabu akan datang. Malam ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.